Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinanda Harun Permatasari, mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek neurologi bahasa. Pengertian neurolinguistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, neurolinguistik adalah ilmu tentang hubungan antara bahasa dan saraf otak. Dan menurut Subiakto Nababan, neurolinguistik adalah studi yang memusatkan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Menurut Kusuma Putro, otak adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak. Medula spinalis berada di dalam ruang tulang belakang, sedangkan saraf tepi sebagian berada di luar kedua ruang tadi. Menurut Menyo, otak seorang bayi ketika baru dilahirkan beratnya kira-kira 40% dari berat otak orang dewasa, sedangkan makhluk primat lain seperti kera dan simpanse adalah 70% dari otak dewasanya. Perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain seperti kera dan simpanse bukan hanya terletak pada beratnya saja, melainkan juga pada struktur dan fungsinya. Pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya disebut manusiawi, seperti bagian yang berkenaan dengan pendengaran, ujaran, mengontrol alat ujaran, dan sebagainya. Pada otak makhluk lain tidak ada bagian-bagian yang berkenaan dengan ujaran itu. Otak terdiri dari dua hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang dihubungkan oleh korpus kalosum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut sebagai lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Pembagian hemisfer otak. Yang pertama, lobus frontal berperan sebagai pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir abstrak, nalar, bicara, pusat penghidu, dan emosi. Yang kedua, lobus parietal merupakan daerah pusat kesadaran sensorik di gyrus concentralis untuk rasa, raba, dan pendengaran. Yang ketiga, lobus temporal berfungsi untuk mengatur daya ingat verbal, visual, pendengaran, dan berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi. Yang keempat, lobus occipital berfungsi untuk pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan. Sudah dikemukakan bahwa kedua hemisfer otak mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda. Permukaan otak yang disebut sebagai korteks cerebral tampak berbelok-belok membentuk lekukan atau disebut sulcus, dan benjolan disebut gyrus. Dengan adanya sulcus dan gyrus ini, permukaan otak yang disebut korteks cerebral itu menjadi lebih luas. Korteks cerebri ini mempunyai peranan penting baik pada fungsi elementer seperti pergerakan, perasaan, dan panca indera, maupun pada fungsi yang lebih tinggi dan kompleks, yaitu fungsi mental atau fungsi luhur atau fungsi kortikal dari kata korteks. Fungsi kortikal ini antara lain terdiri dari isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, persepsi, organisasi gerak dan aksi, dan juga fungsi bicara atau bahasa. Gyrus yang terdapat pada korteks hemisfer kiri dan hemisfer kanan mempunyai peranan bagi masing-masing fungsi tertentu. Korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elementer dari sisi tubuh sebelah kiri, dan korteks hemisfer sebelah kiri menguasai fungsi tubuh sebelah kanan. Andaikan korteks presentral hemisfer kanan tempat pusat pergerakan tubuh rusak, maka akan terjadi kelumpuhan pada sisi tubuh sebelah kiri dan sebaliknya pula. Otak kanan itu sebagai kreativitas, konseptual, seni atau musik, gambar atau warna, dimensi, emosi, dan imajinasi. Sedangkan otak kiri berfungsi sebagai pengingat bahasa, angka, analisa, logika, urutan, dan hitungan. Jadi, di manakah
pusat bahasa itu berada, yaitu hemisfer kiri atau otak kiri. Hemisfer kiri ini disebut hemisfer dominan bagi bahasa dan korteksnya dinamakan korteks bahasa. Hemisfer kiri ini memang dominan untuk fungsi bicara bahasa, tetapi tanpa aktivitas hemisfer kanan, maka pembicaraan seseorang akan menjadi monoton. Tak ada prosodi, tak ada lagu kalimat, tanpa menampakkan adanya emosi, dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Penentuan dan pembuktian daerah-daerah tertentu dalam otak yang berkaitan dengan fungsi bicara bahasa dan fungsi-fungsi lain pada awalnya dilakukan dengan penelitian terhadap orang-orang yang mengalami kerusakan otak atau kecelakaan yang mengenai kepala. Kemudian dilakukan juga dengan berbagai eksperimen terhadap orang sehat. Hasil penelitian tentang kerusakan otak oleh Broca dan Wernicke serta penelitian Penfield dan Robert mengarahkan pada kesimpulan bahwa hemisfer kiri dilibatkan dalam hubungannya dengan fungsi bahasa. Dan menurut Cranson mengumumkan 5 alasan yang mendasari kesimpulan itu. Kelima alasan itu adalah sebagai berikut. Alasan yang pertama, hilangnya kemampuan berbahasa akibat kerusakan otak lebih sering disebabkan oleh kerusakan jaringan saraf hemisfer kiri daripada hemisfer kanan. Alasan yang kedua, ketika hemisfer kiri dianestesia, maka kemampuan berbahasa menjadi hilang. Tetapi ketika hemisfer kanan dianestesia, kemampuan bahasa itu masih tetap ada. Yang ketiga, sewaktu bersaing dalam menerima masukan bahasa secara bersamaan dalam tes psikotik, ternyata telinga kanan lebih unggul dalam ketepatan dan kecepatan pemahaman daripada telinga kiri. Keunggulan telinga kanan itu karena berhubungan antara telinga kanan dan hemisfer kiri lebih baik daripada hubungannya telinga kiri dengan hemisfer kanan. Alasan yang keempat, ketika materi bahasa diberikan melalui penglihatan mata kanan dan mata kiri, maka ternyata penglihatan kanan lebih cepat dan lebih tepat dalam menangkap materi bahasa itu daripada penglihatan kiri. Keunggulan penglihatan kanan itu karena hubungan antara penglihatan kanan dan hemisfer kiri ini lebih daripada hubungan penglihatan kiri dan hemisfer kanan. Alasan yang terakhir, pada waktu melakukan kegiatan berbahasa baik secara terbuka maupun tertutup, hemisfer kiri menunjukkan kegiatan elektris lebih hebat daripada hemisfer kanan. Hal ini diketahui melalui analisis gelombang otak. Hemisfer yang lebih aktif sedikit dalam menghasilkan gelombang alfa. Kemudian ada teori fungsi kebahasan otak. Yang pertama, menurut ahli bedah otak, saya menyimpulkan Broca menemukan keretakan syaraf otak di bagian belakang lobus depan kiri pada otak pasien yang tidak dapat berbicara tetapi memahami ucapan orang lain. Terus yang kedua ada teori neurolinguistik Wernicke yang menyatakan bahwa kerusakan pada busur fasciculus membuat pasien tidak dapat mengulangi ujaran-ujaran yang didengarnya. Kemudian ada bukti-bukti literalisasi. Teori literalisasi yang diteliti melalui eksperimen menyatakan bahwa belahan hemisfer kiri dominan bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan pemahaman dan produksi bahasa alamiah. Kemudian yang terakhir ada bukti-bukti lokalisasi yang menyatakan bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada di daerah Broca dan daerah Wernicke. Terus, temuan mutakhir di bidang neurologi menegaskan bahwa otak perempuan itu lebih unggul daripada laki-laki karena yang pertama, otak perempuan lebih seimbang. Terus yang kedua, otak perempuan lebih tajam. Terus yang ketiga, otak perempuan lebih awet dan selektif. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah bagaimanakah dengan pembahasan hewan. Hewan tidak mampu berbahasa, namun dapat dilatih untuk mengerti bahasa manusia karena merujuk pada teori Chomsky bahwa kemampuan berbahasa adalah kemampuan untuk menghasilkan kalimat-kalimat baru yang belum pernah didengar atau diucapkan orang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.